lagi bersama saya Dila Hantika dalam program Kembali ke Garis Tengah. Dan kali ini sudah ada atlet pencaksilat yaitu Puspa Arumsari. Halo Puspa, tapi dipanggilnya siapa nih? Dara aja. Dara. Iya. Halo Dara, gimana kabarnya Dara? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Masih sehat. puasa kah? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih ya. Nah ini kan lagi bulan Ramadan kayak gini nih. Kamu masih melakukan kegiatan seperti apa aja nih? Ya latihan masih. Kalau latihan masih rutin setiap sore. Gitu. Ya selain itu paling di rumah. Latihannya latihan seperti apa nih kalau bulan puasa? Sekarang sih masih ke fisik ya. Masih ya karena di rumah juga nggak terlalu maksimal sih. Lebih ke daya tahan aja supaya tetap terjaga lah. Kayak gitu. Contohnya menu-menu latihan fisiknya tuh seperti apa tuh? Kayak gimana aja tuh? Biasanya workout, terus juga ada ya latihan-latihan endurance ke on body weight sendiri, kayak push up, sit up, gitu-gitu. Itu sih sama Berapa latihan lama tekniknya. biasanya kamu latihan? Satu kali latihan dari jam 4 sampai jam 6. Cuma karena ini puasa, jadi biasanya baru awal kemarin mulai di jam setengah 4. Jadi sebelum azan udah selesai gitu kan. Masih bisa persiapan. biar nggak terlalu lama juga ya jedanya dari olahraga untuk buka puasa ya. Nah kalau misalnya selama kamu latihan fisik di rumah gitu, kamu tetap report ke pelatih atau enggak? Tetap dong. Apalagi sekarang ya sama sih latihannya tetap dikontrol. Kita juga pakai teleconference kayak gini juga, pakai Zoom dan dilihat bener latihannya atau enggak dilihat. Jadi yang ada di di dalam partisipan di Zoom ini kan kelihatan kan siapa-siapa yang nggak adanya, jadi sebagai absensi juga. Oh gitu. Berarti itu benar-benar full ya selama 7 hari ya? Sabtu Minggu sih off. Oh, Sabtu Minggu off. Dara kalau misalnya, sekarang kan lagi pandemi nih. Kalau lagi pandemi kan berarti artinya kamu di rumah aja. Tapi sebelum pandemi kan kamu melakukan pertandingan-pertandingan gitu kan. Terakhir itu kamu ngikut pertandingan apa? Terakhir aku tanding di SEA Games Filipina di yang tahun lalu, akhir tahun lalu. Ya, 2019 kan, ya? Ya, Desember. Setelah itu, di rumah latihan biasa. Pas di SEA Games itu kamu dapat juara. Kemarin di SEA Games itu, alhamdulillah bisa juara medali emas, juara 1, dapat di SEA Games. Berarti terakhir itu memang di SEA Games ya? Nah, kalau misalnya... SEA Games banget terakhir. Yang di Filipina ya? Iya. Nah, kalau misal aku baca beberapa artikel tentang Dara nih, Dara kan sebenarnya bisa dibilang salah satu atlet pencaksilat yang sangat berprestasi ya, banyak banget mendapatkan penghargaan medali-medali emas. Nah, sebenarnya kalau dari kamu sendiri nih, dari usia berapa sih akhirnya menekuni, terus sampai benar-benar selalu berprestasi di setiap pertandingan? Kalau untuk mulai latihan silatnya sih dari kelas 5 SD. Cuma kalau untuk mulai bertanding, memang dari SD ikut bertanding tingkat-tingkat sekolah gitu, antar sekolah, antar internal perguruan kayak gitu. Kalau untuk di tingkat nasionalnya sendiri di kelas SMP kelas 3 itu baru masuk tingkat nasional. Nah di situ mulai terus ya ikut-ikut pertandingan yang lebih lagi gitu di tingkat nasional.
kayak gitu. Berarti udah dari usia dini ya, udah dari SD ya. Tapi Iya. kenapa kamu akhirnya memilih untuk pencak silat? Kemauan sendiri kah atau awalnya seperti apa? Enggak, kalau awal sih karena kakak, abang kebetulan juga pelatih di pencaksilat juga. Ya ikut-ikutan sih awalnya, ikut-ikutan dia ke tempat latihannya, ngelihat, rame sekali gitu kan anak-anak gitu. Kalau masih kecil kan senengnya punya banyak temen gitu. Jadi Iya, pengen benar. gitu. Ya udah akhirnya ya udah ikut latihan, terus lama-lama punya banyak teman gitu kan, jadi seneng gitu. Ya gitu aja sih, ngalir aja dari situ. Dan Jadi ternyata juga sangat berprestasi ya di bidang pencak silat ini ya. Awalnya sebenarnya ikut-ikutan. nggak ada tujuan untuk ke represtasi, cuma karena pas ikut serta dalam pertandingan menang, terus ada lagi pertandingan menang, jadi ya udah terus-terusan gitu. Jadi bikin motivasi tersendiri gitu ya untuk selalu menang di Iya, setiap betul. pertandingan gitu ya. Nah, berarti kan bisa dibilang ini kamu mengikuti pencak silat ini kan udah punya pengalaman yang banyak banget. Bisa dibilang ya, mulai dari kamu kelas 5 SD ya awalnya ya. Mulai dari pertandingan yang lingkupnya kecil sampai akhirnya lingkupnya internasional. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama kamu mengikuti pertandingan? Dan itu pas kapan tuh kamu merasakan itu? Kalau pengalaman berkesan pasti ada ya. Cuma ada juga pengalaman yang memang dari dulu tuh nggak bisa dilupain lah gitu. Itu langkah awalnya Apa dari tuh? situ, pecutan awalnya tuh dari situ gitu. Waktu itu ikut pertandingan yang antar sekolah. Terus jadi di pencaksilat ada 2 kategori kan, ada seni dan fighting. Nah, di kategori saat itu mengikuti di kategori fighting-nya. Tapi pada saat satu malam sebelum bertanding, jadi malam sebelum bertandingnya besok, ditelepon sama pelatih untuk latihan. Nah, agak bingung tuh akhirnya ya udah datang ke tempat latihan, kita latihan, ternyata dikasih gerakan seni, suruh menghafal. Nah, di situ ada 100 gerakan, 3 rangkaian dari tangan kosong, golok, dan toya, tongkat. Itu suruh menghafal dalam waktu 3 menit digerakinnya gitu kan. Sedangkan besoknya udah bertanding. Terus pada saat bertanding ya untuk di tangan kosong alhamdulillah cukup cepat lah untuk nangkep gerakan gitu kan. Untuk cepat ingat gitu gerakan. Cuman mungkin karena nervous juga gitu. Terus di tangan kosong oke gitu kan. Semua orang pada diem terpukau gitu. Ya pas pada saat digolok tinggal satu gerakan terakhir perpindahan ke gerakan tongkat itu blank, tiba-tiba blank kayak gitu. Terus di situ udah minta kode, ini di sini apa gitu sambil kode-kodean gitu kan, apa nih kayak gitu. Terus ya udah habis itu maju mundur lupa, akhirnya diskualifikasi kan. Nah dari situ mulai terpacu lah, waduh besok nggak boleh gini lagi nih gitu. Akhirnya ya sekarang alhamdulillah justru yang untuk aku sekarang ya sampai di internasional ini dengan kategori seni itu, bukan di fightingnya justru gitu. Dari situlah kejutan awalnya. Jadinya semakin termotivasi supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi gitu ya. Itu kejadiannya di tahun berapa atau di usia kamu berapa itu? 1 tahun setelah latihan kalau nggak salah. Di kelas 6 ya berarti. Itu kejadian yang pas di PON tahun 2016 Jawa Barat bukan sih yang kamu mewakili DKI, atau itu ada cerita tersendiri lagi? Oh, kalau PON itu udah tingkatnya nasional kan. Itu udah punya inilah. Kalau di PON sendiri ada pengalaman sendiri gitu. Apa tuh pengalamannya? Ya, kita sama-sama tahu lah Jawa Barat dan DKI Jakarta seperti apa gitu kan. The Jack versus dengan Persib gitu kan. Dengan Vikingnya ya. Apa namanya? Terus juga melihat
pressure dari penonton kayak gitu. Terus dengan berita-berita yang ada, berita-berita olahraga yang memang saat itu sedang sambil berjalan PON juga kan, kita sama-sama tahu gitu kejadian-kejadian apa, kita tahu gitu kan, kita juga nggak tutup telinga gitu kan. Akhirnya itu juga jadi bikin saya sendiri gitu, jadi kepikiran, aduh gimana ya gitu, sempat ngedown juga ngelihat teman saya satu tumbang gitu kan. Terus ya udah sempat ngobrol sama pelatih pada saat mau bertanding, kayak apa ya, aduh kayaknya saya nggak sanggup gitu. Tapi sama pelatih itu ngasih motivasi lagi gitu, ngasih masukan lagi, kenapa lu udah tinggal di sini kok, tinggal main, ngapain apalagi yang dipikirin katanya gitu. Sampai suzon juga lah, kayak belum ada hasil tapi kita udah tahu prediksi gitu loh, udah suzon juga sama Oke. Ya udah, sampai akhirnya pelatih juga ngomel-ngomel, ngapain kayak begitu gitu kan, saya tahu latihan kamu seperti apa, saya tahu kamu jungkir balik latihannya kayak gimana katanya. Saya yakin kamu bisa karena saya tahu kemampuan kamu, sampai kayak gitu kan. Akhirnya di situ juga mulai bangkit lagi. Dan alhamdulillah di PON Jawa Barat itu bisa ngebuktiin gitu, bisa dapat emas kayak gitu. Alhamdulillah, berarti bisa dibilang kamu tuh merasakan tekanan dari pelatih juga ya pada saat itu ya? Benar, kayak gitu. Bukan hanya tekanan dari pelatih, tapi juga dari luar juga, eksternalnya juga luar biasa. Aku tuh sampai ngelihat di GOR kan, di GOR tuh penuhnya dengan penonton Jawa Barat, pendukung mereka yang mereka sewa mungkin. Ya ngelihat itu aja menggelegar suara mereka semua gitu kan. Kita jadi kayak kuncup gitu dengan posisi kita yang cuma ada dalam satu tim doang. Kayak ya ampun gitu kan, sampai ngeliat ke sekeliling. So gue bertanding begini ya kayak gitu. Lalu cara bangkitin semangat kamu supaya nggak tertekan itu gimana cara kamu ngatasinnya? Selain dapat motivasi ataupun semangat dari pelatih? Ngobrol sama pelatih, keluarin unek-uneknya, terus ditenangin sama dia, dan ya berdoa sih. Kayak gitu, sama percaya sama diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Karena saya juga tahu batasan kemampuan saya sendiri gitu kan. Terus latihannya seperti apa. Aku latihan kayak sakit tetap mau latihan gitu. Jadi memang pelatih memang ini banget, nge-backup banget gitu lah. Supaya kita tetap ngedorong juga, nge-push juga, dan tetap dalam satu koridor, lo harus tenang gitu. Alhamdulillahnya ya itu, bisa nampilin jurus-jurus desainnya itu dengan tenang, terus ya enak aja gitu jadi dilihatnya. Alhamdulillah ya, membuahkan hasil juga kan ya. Bener. Nah kalau misalnya Dara sendiri, itu kan tadi pengalaman Dara merasa tertekan dengan situasi, dengan berbagai masalah lah pada saat pertandingan. Tapi kalau misalnya Dara sendiri kan menggunakan hijab nih saat bertanding, itu sebenarnya kamu sudah mulai menggunakan hijab itu pas awal sudah mengikuti pencak silat kah? Atau baru-baru ini? Atau mungkin beberapa tahun yang lalu? Kalau untuk menggunakan hijab secara tetap, itu baru setelah PON itu, kejuaraan PON itu. Oke. Ya, kalau biasanya memang dari kecil kalau sekolah pakai hijab gitu, jadi cepet pasang gitu, sekolah aja gitu. Jadi pas udah memang tetap udah saya mau pakai hijab ya dari PON itu. Itu di tahun berapa berarti? 2017 ya? 2016 dong. Oh, pas tahun 2016 itu juga, di tahun yang sama ya? Betul. Itu kenapa kamu memutuskan akhirnya untuk menggunakan hijab? Apakah setelah kejadian, ada hubungannya dengan kejadian PON di tahun 2016 di Jawa Barat itu? Ada hubungannya juga. Ada hubungannya juga dengan kejadian PON di Jawa Barat gitu kan, pertaruhan antara DKI dan Jawa Barat. Di situ benar sampai ya Allah saya najar deh gitu.
Oh, Nah, jadi jangan sih sebenarnya kamu begini. memakai jilbab ini nazar. Iya. Kayak gitu. Ya memang dari keluarga juga apa sih ya lumayan religius lah kayak gitu. Jadi dari dorongan orang tua juga sampai ibu juga bilang kapan kayak gitu. Ya kita kan dari diri sendiri dulu ya. Akhirnya sebelum kejadiannya sebelum PON sih untuk ngomong seperti itu sebelum PON. Kalau misalkan kayak gini-gini insya Allah gitu pengennya benar-benar istiqomah lah gitu. Dari situ sih Berarti awal-awal. berawal dari nazar kamu sendiri ya. Iya. Nah, itu setelah kamu menggunakan hijab, yang kamu rasakan apa? Soalnya kan kamu memutuskan untuk berhijab juga karena nazar kamu sendiri. Ya lebih tenang sih, lebih tenang. Terus juga memang udah terbiasa juga kan dari sekolah. Ya memang karena terbiasanya makainya gitu kan. Jadi nggak terlalu menghadapi kesulitan entah itu. Kan kadang orang ada yang baru make, aduh panas, gerah atau gimana kayak gitu kan. Ya ini enggak, ya ini aja jalan mulus aja alhamdulillah gitu. Nggak ada yang kesulitan terlalu berarti gitu karena memang sudah biasa juga di sekolah waktu itu sempat make juga gitu kan. Jadi ya udah jalan aja, lancar aja jadinya, lancar jaya sejahtera. Tapi kalau misalnya di awal-awal sempat ada kesulitan nggak sih? Soalnya kan kalau misalnya dalam pertandingan kan kamu sebelum-sebelumnya kan belum pernah menggunakan hijab. Terus pada akhirnya kamu bertanding pun juga menggunakan hijab, itu sempat ada kendala nggak sih? Kendala yang seperti apa yang kamu rasain? Kalau kendala mungkin canggung sih ya, bukan kendala sih. Agak canggung aja karena kan biasanya aku kalau bertanding kayak dikuncir-kuncir gitu kan, kuncir-kuncir kecil rambutnya gitu. Terus tiba-tiba yang ya udah langsung pakai, terus pakai aksesoris gitu, pakai kain gitu kan buat kepala, ikatan kepala. Kayak ada rasa worry juga karena kan kalau misalkan pada saat bertanding dia copot itu ngurangin nilai gitu kan. Ya tapi dari situ juga ya alhamdulillah kita juga punya antisipasi lah kalau misalnya sampai kayak gitu kayak gimana gitu kan. Ya udah akhirnya dipenitiin gitu biar dia kenceng kena kena di hijabnya sendiri gitu. Dari situ sih ya Pak, bukan kendala ya, lebih agak canggung aja jadinya, kayak yang tadinya tampilnya begini tiba-tiba berubah kan. Iya. Ngelihatnya tuh jadi apakah sama gitu ekspresi gerak badan, gerak ekspresi wajah dengan gerakan yang silat yang saya gerakin gitu, yang saya pertunjukkan gitu kan. Kadang kayak ya bisa lah kita ngebedain antara orang yang tidak berhijab dan berhijab, terus dia senyum aja beda gitu kan. Biasanya caranya dia ngontrol marahnya dia gitu, kayak beda aja gitu. Bisa dibilang sempat hilang rasa percaya diri nggak sih pada saat itu? Kalau hilang banget sih enggak, cuma turun aja, ngedrop aja. Ngedrop lagi, tapi Iya. kali ini karena menggunakan hijab gitu. Terus cara membangunnya lagi gimana tuh? Dia tetap sama dengan obrolan-obrolan dari teman-teman juga, terus juga dari pelatih juga. Memang mereka yang teman-teman aku yang berhijab juga gitu kan, kayak enggak kok lu cantik, sampai didukung kayak gitu. Ya dari situ kan kita juga oh iya ya, kalau ngaca lagi iya sih iya gitu, sosok pedein diri aja gitu. Jadi alhamdulillah berarti lingkungan sekitar juga mendukung kamu ya. Dukung banget alhamdulillah. Iya. Nah, kalau misalnya dari diri kamu sendiri nih, setelah kamu akhirnya mantap untuk berhijab, ada perubahan baik apa yang benar-benar kamu rasain ketika kamu sudah merubah penampilan kamu seperti sekarang? Ya itu tadi, lebih ke tenang aja. Aku lebih tenang menghadapi sesuatu itu, aku lebih tenang. Terus juga yang pasti
berubahnya selalu dalam kebaikan lah gitu. Dari cara kita ke orang lain, cara kita ke lingkungan, ke diri kita sendiri gitu. Terus juga cara kita ke sekitar alam kayak gitu. Jadi kayak lebih ngehargain juga gitu, ngehargain kayak gimana orangnya kayak gini, ya udah gitu. Ya kita nggak perlu mempermasalahkan terlalu yang riuh-riuh lah kayak gitu. Ya udah cukup sampai di situ udah oke gitu. Jadi lebih ke menghargain, lebih tenangnya ada dari diri kita sendirinya gitu. Lebih bisa mengontrol emosi berarti ya? Betul. Nah, kalau misalnya Dara sendiri, kalau misalnya pada saat pertandingan ada treatment khusus nggak sih selain kamu latihan? Ya selain latihan, berdoa sih. Kalau treatment khusus nggak terlalu, nggak ada. Ya memang kalau bertanding mau menang ya kita harus latihan gitu kan. Kalau ujuk-ujuk nggak latihan terus pengen bertanding terus pengennya menang kan kayaknya lucu gitu. Mungkin ada, cuma mungkin jadinya jatuhnya menangnya dia tuh jadi sementara kan, nggak terus-terusan kayak gitu. Ya latihan. Jadi memang benar-benar harus latihan. Benar latihan dengan dasarnya ya latihannya latihan yang benar, terus juga berdoanya juga berdoa yang benar gitu kan. Dan alhamdulillah lingkungan juga ngedukung dengan baik, support banget. Ya dari situ juga kita jadinya lebih ke motivasi lagi dengan itu semua. Lebih pede lah. Terus ya lebih pede ya. Terus kalau misalnya aku ada beberapa artikel yang membicarakan biografinya Dara. Dara itu sebenarnya kuliahnya jurusan desain grafis ya Dara ya? Iya. Iya. Nah katanya juga punya cita-cita untuk membangun usaha sendiri tapi yang berhubungan dengan desain grafis. Iya. Itu kenapa tuh punya pemikiran atau punya cita-cita seperti itu? Padahal kan kamu seorang atlet, kenapa kamu nggak punya cita-cita yang berhubungan dengan pencaksilat juga gitu? Mungkin tetap pencaksilatnya nggak akan saya tinggalin. Cuman mungkin dari melalui desain grafis dan pencaksilat nantinya gitu kan. Karena pada saat aku kuliah pun setiap seluruh tugas lah, sampai di tugas akhir pun aku masih tetap bawa pencaksilat di dalamnya gitu. Oke. Jadi pencaksilatnya sudah mendarah daging, nggak akan ditinggalin juga, walaupun usaha apapun yang nantinya bakal dilakuin gitu, ya tetap pencaksilat yang akan nanti dibawa. Karena tujuannya memang sekaligus sosialisasi ke orang di luar sana, ke seluruh dunia juga, bahwa pencaksilat memang budaya yang harus kita lestarikan gitu kan, nggak hanya kita kembangkan aja. Mungkin kalau kembangkan di Indonesia kita bisa merata semua ada pencaksilat gitu, bahkan di luar juga ada pencaksilat, tapi kita gimana melestarikannya, gimana kita memberikan prestasi di dalamnya gitu. Dari situ sih cita-cita yang paling ini juga. Oke deh, dan semoga cita-citanya segera terrealisasikan ya Dara ya. Amin. Nah Dara kan kalau misalnya kita lihat nih Ramadan kali ini kan berbeda ya dengan Ramadan sebelumnya, Ramadan tahun lalu. Karena pada saat Ramadan tahun ini kan berbarengan dengan adanya pandemi virus corona. Ya. Kalau dari Dara sendiri cara menyikapinya dan apa sih hikmah yang didapat dari Ramadan tahun ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Dara? Ya beda banget sih sebenarnya. Kalau aku karena beberapa kali Ramadan sebelumnya nggak di rumah, di luar daerah atau di mana gitu kan, yang memang nggak pernah pulang ke rumah, pandemi ini bikin hikmah juga gitu. Aku lebih deket ke keluarga, lebih ini lagi lah, lebih kayak orang baru pengenalan lagi gitu. Jadinya kan kita jadi lebih sama keluarga tuh lebih dekat lagi. Kita juga kayak
komunikasinya lebih baik lagi gitu, lebih bagus lagi karena langsung kan. Kalau by phone kan kayaknya agak gimana gitu kan. Ini kita komunikasi langsung sama keluarga. Jadi memang hikmahnya dari pandemi ini ya salah satunya itu ya aku sendiri bisa dekat keluarga gitu. Ya karena sebelum-sebelumnya nggak inilah jauh gitu. Dari SMP sampai terakhir kemarin SEA Games, kalau pulang ke rumah tuh bisa hitungan gitu. Paling cuma mampir, nengokin, oh gini udah. Kayak gitu. Tapi sekarang ya setiap hari di rumah gitu kan. Sampai bosen juga mungkin Berarti mereka. ada hikmahnya ya. Iya. Gak mungkin bosan lah. Nah, kalau misalnya dari Dara sendiri, apa nih harapannya setelah COVID ini berakhir? Terutama di bidang pencaksilat yang kamu geluti banget nih. Ya kalau aku sendiri untuk hal itu pasti semua bisa kembali normal gitu kan, bisa kembali beraktivitas seperti biasanya gitu, karena beda juga gitu antara kayak latihan di rumah dengan latihan secara langsung gitu, secara langsung sama pelatih. Beda juga effortnya juga beda gitu, kita kayak nggak dapet tekanan gitu. Tapi kalau misalkan langsung kan ada pecutan sendiri gitu. Kalau untuk di pencaksilatnya seperti itu. Jadi ya apalagi banyak penundaan kejuaraan juga kan. Nggak masalah sih sebenarnya, itu justru malah bikin kita lebih lebih bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan, lebih bisa introspeksi dalam gerakan-gerakan latihannya. Jadi pada saat bertanding nanti kita bisa perfect lah kayak gitu. Ya semoga semuanya cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Terlebih yang saudara-saudara kita di luar sana kan, apalagi garda terdepan para medis gitu kan, yang sampai sekarang pun masih usaha terus untuk cari ini obatnya kayak gitu kan. Sama-sama nolong aja lah gitu, sama-sama berbuat baik aja. Kita baik di rumah ya, nolongin para medis supaya nggak bertambah lagi. Kita juga di rumah sambil ngelihat sekitar mungkin yang bisa kita tolong atau apa ya, kayak gitu aja. Oke, amin. Semoga emang semuanya ini pandemi segera berakhir, semuanya bisa berjalan dengan normal lagi ya, Dara ya. Betul. Dara, makasih banyak waktunya udah mau cerita-cerita, udah mau sharing-sharing, banyak banget nih kayaknya inspirasi yang bisa didapat dari Dara, mulai dari bisa menekuni dari awalnya iseng-iseng, terus akhirnya jadi sebuah prestasi, sampai akhirnya kamu juga punya cita-cita yang bagus banget antara desain grafis dengan pencaksilat itu kamu satuin supaya budaya pencaksilat ini budaya pencaksilat ini juga bisa semakin berkembang dan pastinya selalu bisa bisa setiap generasi jadinya bisa selalu mengingat pencaksilat itu apa, seperti apa gitu ya, Dara ya. Betul. Oke, Dara, makasih banyak untuk sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, untuk Scorer, jangan lupa saksikan terus ya program spesial Ramadan dari Skor TV di channel YouTube Skor Indonesia dan topskor.id. Saya Dila Hantika, pamit undur diri. Dah. Halo Scorers, saya Bagus Kafi, pemain Timnas U19, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan tetap di rumah aja, cuci tangan selalu, stay safe. Halo Scorers, saya Bagas Kafa, pemain Timnas U19, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan tetap di rumah aja, jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valeron, pemain Timnas Indonesia U16. Halo Scorers, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang melaksanakan. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap di rumah, jaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Scorer, nama saya Diandres Dewari dari Timnas U16, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan sahabat yang beragama muslim. Tetap semangat, tetap berolahraga, dan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorers,
Saya Tala Raihan ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Skorer. Saya Risa Aditya Nugraha, pemain Timnas U16 dan Persija U16, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Skorers. Saya Marsha Jana Putra, pemain Timnas U16, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang menjalankan. Dalam kondisi virus corona ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat!